Ketika kita berbicara tentang komunikasi, kita biasanya berpikir tentang ini dalam hubungan terhadap orang lain. Hanya jarang, jika pernah, kita sangat memperhatikan bagaimana kita berbicara pada diri kita sendiri. Negatif self-talk terjadi ketika kamu berbicara pada dirimu sendiri, yang sedikit banyak menyebabkan perasaan sedih, kesal, atau marah pada dirimu sendiri. Negatif self-talk yang bertumbuh kuat bisa tidak hanya membuat kehidupan sehari-hari tidak bahagia, tetapi jika tidak dicegah, ini bisa membimbing pada yang lain, keadaan yang lebih serius. Sebagai contoh, jika kamu menghabiskan banyak waktu memberitahu dirimu sendiri bahwa kamu adalah pribadi yang buruk, bahwa kamu tidak layak akan cinta dan persahabatan, kamu mungkin mengembangkan kecenderungan untuk mengasingkan dirimu dari orang lain, yang mana bisa membimbing pada depresi, kecemasan, dan bahkan pada insiden self-harm. 4 metode dari self-communication yaitu 1. Berpikir. Paling jelas cara kita berbicara negatif pada diri sendiri adalah dengan pikiran. Ini akan hebat jika semua pikiran kita adalah benar, baik, dan bermanfaat. Tetapi dalam kenyataan, mereka bukan. Sebagian besar pikiran negatif kita bukanlah fakta. Mereka adalah penilaian dan pendapat berdasarkan pengalaman masa lalu, percaya, norma budaya, sosialisasi, dan beberapa faktor lainnya. 2. Berbicara dengan keras. Biasanya, kita memandang berbicara dengan keras sebagai suatu mode reserve untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi jika kamu pernah berbicara pada dirimu sendiri, ketika tidak ada orang di sekitar, kamu berbicara keras pada dirimu sendiri. Cara lain kita melakukan negatif self-talk adalah ketika kita berbicara pada orang lain. Seberapa sering kamu mengakui apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang dirimu sendiri pada teman dekat atau orang kepercayaan, bahwa dirimu pecundang atau buruk. Bahkan jika temanmu mencoba meyakinkanmu bahwa pernyataanmu tidak benar, kamu sudah berbicara negatif tentang dirimu sendiri, dan kamu pun mendengar kata-kata ini. 3. Bahasa tubuh. Berkali-kali bahasa tubuh kita adalah suatu hasil dari apa yang kita pikirkan atau katakan. Ini penting untuk memperhatikan pesan tak kentara yang kita bisa menyampaikan pada diri kita sendiri melalui bagaimana kita berlaku dan menggunakan tubuh kita ketika berbicara atau berpikir negatif tentang diri kita sendiri. Pikirkan tentang bagaimana kamu menggunakan tubuh ketika kamu marah pada diri sendiri, atau ketika merasa tidak aman, malu, takut, atau frustrasi. Apakah kamu membungkukkan bahu? Apakah kamu melihat ke bawah pada kakimu? Sering kamu menahan sikap tanpa menyadari pesan yang kamu kirimkan pada dirimu sendiri dalam prosesnya. 4. Kata tertulis. Satu yang sebagian besar orang tidak menduga, yaitu kata tertulis. Resolusi tahun baru yang klasik adalah suatu contoh luar biasa. Kita memulai tahun dengan bersemangat untuk tujuan kita, tetapi seringkali daftar resolusi kita dengan cepat menjadi ukuran yang kita gunakan mengevaluasi melawan diri kita sendiri. Jika kita tidak mencapai hasil yang diharapkan, kita melihat pada daftar dan menambahkan komentar tentang diri kita sendiri yang bukan positif. Untuk kalian yang menyimpan diary atau jurnal, ini bisa menjadi tempat lain kamu berbicara negatif pada dirimu sendiri. Ada 7 kategori umum ekspresi yang termasuk dalam penilaian. 1. Reaksi berlebihan. Reaksi berlebihan khususnya terjadi setelah suatu peristiwa terjadi, ketika kita menilai ini lebih buruk daripada kenyataannya. Contoh dari ini bisa seperti membuat satu kesalahan dan memandang keseluruhan proyek hancur, atau melanggar suatu janji dan menilai dirimu sendiri tidak dapat dipercaya sepenuhnya atau pribadi yang tidak bisa diandalkan. Reaksi berlebihan, suatu bentuk umum dari negatif self-talk dan penilaian, terjadi ketika kita fokus pada satu aspek dari suatu peristiwa
dan menilai ini memiliki jauh lebih penting daripada yang sebenarnya. Apa yang kamu fokuskan adalah jauh melebihi dari bagian, dan sebagai hasil, kamu tidak lagi melihat kenyataan apa adanya. 2. Personalization. Personalization terjadi kapan saja kamu percaya bahwa apa yang orang lain lakukan dan katakan adalah suatu tanggapan untukmu. Dalam ketentuan penilaian dan negatif self-talk, ini terjadi ketika kita mengambil tanggung jawab pribadi untuk tindakan dari orang lain atau untuk keseluruhan situasi. Dan sebagaimana kamu bisa bayangkan, kita menilai diri kita sendiri negatif dalam prosesnya. Ini sering suatu bentuk dari ego atau harga diri. Sebaliknya, kebenarannya adalah orang lain bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, sama seperti kita bertanggung jawab untuk kita sendiri. 3. Bahasa mutlak. Bahasa mutlak dinyatakan dalam negatif self-talk ketika kita mengambil deskripsi dan membuat ini bagian dari siapa kita. Ketika kamu menggunakan bahasa mutlak, kamu menghubungkan dengan sesuatu pada dirimu sendiri dan menjadikannya dirimu. Daripada menjadi pribadi yang berperilaku sopan, kamu sekarang menyesali kamu jahat. Daripada menjadi pribadi dengan hidung agak bengkok, kamu jelek. Penilaian ini bisa khususnya menyakitkan karena kita mempersamakan diri kita sendiri dengan mereka, meskipun mereka bukan persepsi jelas dari kenyataan. 4. Anggapan. Membuat anggapan adalah satu dari tipe paling umum dari penilaian yang membimbing pada negatif self-talk. Ketika kita membuat anggapan, kita menganggap kita tahu apa yang orang lain pikirkan atau perasaan mereka tentang kita. Kita menilai bahwa pikiran atau perasaan mereka adalah negatif, dan kemudian kita menegur diri kita sendiri karena penilaian ini. Dengan kata lain, kita sebenarnya setuju dengan anggapan yang kita buat, bahkan ketika ini tidak memiliki dasar dalam kenyataan. 5. Harapan. Tidak terpenuhinya harapan internal adalah satu dari cara utama kita menciptakan negatif self-talk. Jika kita menetapkan suatu harapan untuk diri kita sendiri yang tidak terpenuhi, sedikit dari kita mengatakan seperti, tidak apa-apa, kamu melakukan yang terbaik dan semua akan baik-baik saja. Meskipun ini adalah hampir selalu bagaimana kita akan berbicara pada sahabat dekat. 6. Perbandingan. Perbandingan berdasarkan pada apa yang orang lain lakukan atau seperti apa kita melihat kehidupan mereka. Ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, kita melihat sesuatu yang mereka miliki atau beberapa ciri yang mereka miliki dan menilai diri kita sendiri sebagai kurang baik ketika kita tidak sesuai. Seperti sebagian besar penilaian, perbandingan bisa juga pergi ke arah lain, dan kita mungkin menilai diri kita sendiri unggul terhadap orang lain dalam beberapa cara, yang mana adalah bentuk yang setara dengan delusion. Dalam dunia modern, kita memiliki suatu baru dan sarana yang ampuh untuk perbandingan, penilaian, dan menyusul negatif self-talk, yaitu sosial media. Jika kamu membandingkan bagaimana kamu merasa di dalam terhadap bagaimana orang lain terlihat di luar, kamu akan selalu menjadi kurang baik. Ini adalah contoh lain bagaimana kita membandingkan diri kita sendiri terhadap orang lain. Kita menciptakan penderitaan kita sendiri. 7. Penyesalan. Penyesalan terjadi ketika kita melihat kembali masa lalu kita pada berbagai hal yang kita lakukan atau gagal melakukan, dan menyerang diri kita sendiri untuk tindakan atau kelalaian ini. Penyesalan adalah hal lain di mana negatif self-talk kita bisa tak kentara, karena sebagian besar dari kita meyakinkan bahwa penilaian masa lalu ini adalah benar. Pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi self-talk kita yaitu: 1. Apakah bahasa yang digunakan pada diri sendiri benar atau berdasarkan fakta? 2. Apakah ini bermanfaat? 3.
Apakah ini baik? Jalan tengah dari self-communication. Ketika kita mulai pada jalan ini, ingatlah bahwa kita berjuang untuk membawa compassion pada percakapan internal. Dan ini berarti berbicara pada diri kita sendiri, menggunakan kata-kata yang sebenarnya bermanfaat dan baik. Langkah pertama dalam pemindahan negatif self-talk kita adalah dengan menyadari hal ini. Untuk mengenali kapan kita melakukan, ini adalah bagian penting. Penerapan pertama kita adalah mendengarkan pada apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri sepanjang hari. Tetapi khususnya sangat penting pada waktu stres atau penderitaan. Setelah kamu mengenali bahwa kamu melakukan negatif self-talk, langkah selanjutnya adalah menyelidiki dari mana bicara ini berasal. Ini berarti kamu akan mulai mengejar penilaian dan percayamu yang mendukung mereka. Penilaian ini mungkin datang dari suatu luka lama atau mekanisme pertahanan yang mungkin kebutuhan pada satu waktu dalam kehidupanmu. Setiap tindakan atau kelalaian pada masa lalu kita memiliki pengaruh bagaimana kita melihat diri kita sendiri dalam beberapa hal. Jika kita tidak secara sadar, secara sehat mengelola akibat dari pengalaman ini, kita akan membawa perasaan sakit ini bersama kita, memperbolehkan ini pada bentuk percaya abadi mengenai siapa yang kita pikir diri kita, dan ini akan muncul kembali dan mendukung negatif self-talk kita.